Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tiba di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hormat senjata! Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia menempati mimbar kehormatan. Penyerahan memorandum. Tuhan yang pengasih lagi Maha Penyayang, dengan pelaksananya acara penyambutan dan penyerahan memorandum Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini, semoga Bapak kami, Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah demi kemaslahatan bangsa dan negara kami. Ya pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini memanfaatkan masa kampanye dengan mengunjungi pabrik rokok di Trenggalek. Risma berjanji akan memperjuangkan nasib masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau. Ratusan pekerja pabrik rokok di Trenggalek, Jawa Timur antusias menyambut kedatangan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Risma didampingi oleh calon Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin. Risma mengatakan industri pengolahan tembakau di Jawa Timur cukup besar dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik rokok. Selain itu, industri rokok juga telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara melalui cukai. Risma berjanji akan memperjuangkan nasib masyarakat yang terlibat langsung dalam industri tembakau, salah satunya dengan memberikan program insentif. Jadi karena itu saya berharap ke depan mereka diberikan perhatian, karena kita belum bisa mengalihkan mereka ke pekerjaan lain. Jadi saya mohon bisa diperhatikan apa dalam bidang keputusan apapun supaya mereka bisa survive, karena mereka harus juga menghidupi keluarganya. Risma juga berkomitmen untuk melawan peredaran rokok ilegal karena dinilai akan memberikan potensi pendapatan negara sekaligus mengancam keberadaan industri rokok berskala kecil, terutama sigaret kretek tangan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Habidah, belusukan ke pasar tradisional di Surabaya pada Selasa pagi. Luluk berjanji akan memberikan kredit tanpa bunga untuk modal pelaku UMKM. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Habidah, belusukan ke pasar tradisional yang berada di kawasan Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Luluk mendengar langsung berbagai permasalahan para pedagang, baik soal permodalan hingga sepinya pasar tradisional di tengah himpitan pasar modern yang saat ini menjamur. Luluk memastikan akan menggerakkan perekonomian Jawa Timur dengan menghadirkan 1 juta UMKM. Tidak hanya itu, Luluk juga menekankan akan memberikan kredit tanpa bunga untuk modal pelaku UMKM.
Ini termasuk sasaran yang kita harapkan bisa mendapatkan manfaat dari kredit tanpa bunga untuk para pelaku usaha. Ada UMKM, ada pemulihan usaha produktif ya. Jadi rakyat yang misalkan punya dagang ini kan biasanya yang paling sering terjerat rente karena mereka punya kebutuhan usahanya, pemodalannya, tetapi yang nggak ribet. Nah, kita harapkan pelayanan untuk warga kecil atau pedagang kecil, usahawan kecil itu yang tidak ribet, yang nggak rumit. Nah, ya. Usai berdialog dengan sejumlah pedagang, Luluk juga memborong dagangan para pedagang untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang ada di pasar. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita beralih ke Pilkada Jakarta, pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, berkampanye di Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Rano menemui komunitas Tionghoa dan mensosialisasikan program Pramono Rano. Tiba di Aula Taman Kencana Tegal Alur Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa siang, Rano Karno disambut antusias komunitas Tionghoa di sana. Sidul memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Cawagup Jakarta. Di antaranya, memperbaiki puskesmas yang rusak dan memasang CCTV di lingkungan warga dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Tapi yang menarik di ujung pasar itu ada puskesmas yang sudah dibangun jauh lama tapi nggak pernah direnovasi. Artinya itu menjadi prioritas. Karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Nah sekarang saya ke sini, ya tentu setiap wilayah punya problem masing-masing ya. Dan itu buat kita menjadi masukan supaya kita paham apa sih sesungguhnya yang terjadi. Selain di Cengkareng Barat, Sidul melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Pasangan nomor urut 1 ini dinilai masyarakat yang paling mumpuni dalam membawa kemajuan bagi kota Jakarta. Kelompok ibu-ibu Majelis Taklim se-Jakarta mendeklarasikan dukungannya kepada Cagup dan Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono di posko pemenangan Ridho Menteng, Jakarta Pusat. Para ibu-ibu pengajian ini berharap pasangan Ridho dapat memberikan perhatian pada kesejahteraan dan fasilitas untuk guru ngaji, agar pendidikan agama di Jakarta lebih berkualitas. Kita dari perwakilan Majelis Taklim, semoga guru-guru ngaji itu sangat diperhatikan. Terutama guru ngaji kan nggak dapat gaji. Mudah-mudahan terpilihnya Bapak Ridwan Kamil, guru-guru ngaji bisa istilahnya diperhatikan. Tentu saja karena terlibat langsung bersama masyarakat, kaitan dengan keluhan-keluhan masyarakat di lapangan yang mereka sampaikan ya. Jadi seperti persoalan-persoalan bantuan-bantuan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan sasaran. Dukungan kepada pasangan Ridho juga datang dari anggota DPRD Partai Perindo dalam acara tasyakuran di kawasan Kampung Duri RW 5 Kosambi, Jakarta Barat. Dina Mas Yusin mendorong para konstituennya untuk melihat rekam jejak dan pengalaman yang menentukan pemimpin di masa depan. Kita roadshow kepada masyarakat, roadshow di ruang terbuka yang hari ini adalah sosialisasi daripada visi misi program kerja daripada calon gubernur kita Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dukungan yang terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat ini semakin membuat optimis pasangan Ridho untuk menang satu putaran di Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Dharma Pangerkun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Sebagai satu-satunya calon gubernur jalur independen, Dharma berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pangerkun, melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur dari jalur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat
gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk hadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih terkait topik debat kedua calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun menyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan itu? Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta, dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru, ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Pramono Anung Rano Karno juga berlatih untuk debat. Ada 3 hal yang menjadi fokus pasangan Pramono Rano, yaitu Jakarta Funding, Trans Jabodetabek, dan Open Government. Yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya, karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu hingga kini hasil survei calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta masih terus bergerak dinamis. Lembaga Survei Indonesia telah mengeluarkan survei terkini, dan kini kita lihat pemirsa. Grafis berikut, survei digelar dari 10 sampai 17 Oktober 2024, tepatnya usai debat pertama digelar. Hasilnya untuk elektabilitas kandidat di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono dengan 37,4%. Sementara untuk pasangan calon dari jalur independen, yakni Dharma Pangrekun dan Kun Wardana, berada di posisi terakhir dengan perolehan 6,6%. Namun menariknya ada sebanyak 14,4% suara warga Jakarta masih belum menentukan pilihannya, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti pada tanggal 27 November ataupun maksud kami 27 Oktober 2024 mendatang. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meluruskan isu yang beredar di masyarakat soal HAM. Yusril pastikan pemerintahan Presiden Prabowo akan serius tangani masalah pelanggaran HAM. Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih baru saja selesai dilaksanakan. Namun sejumlah isu sudah menjadi perbincangan masyarakat, salah satunya masalah penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra pun memastikan Presiden Prabowo serius tangani masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu
saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu, tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Salah satu bentuk keseriusan Presiden Prabowo untuk tangani masalah HAM adalah dibentuknya Menteri Khusus Tangani HAM. Natalius Pigai dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri HAM. Ia adalah tokoh HAM asal Bumi Cendrawasih yang cukup vokal dalam memperjuangkan HAM di Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dalam acara haul kedua ibundanya, Mendes PDT Yandri Susanto tegaskan tidak akan ulangi pengiriman surat dengan Kop Kemenkes ataupun maksud kami Kemendes. Yandri juga pastikan acara tidak terkait dengan agenda politik. Tapi harus buka sepatu atau buka sandal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara haul Ibunda Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi perbincangan lantaran surat undangan untuk kepala desa dibuat dengan Kop Kemendes. Mendes PDT Yandri Susanto pun meminta maaf dan pastikan tidak akan mengulangi tindakannya. Yandri juga tekankan acara kali ini tidak ada hubungannya dengan politik. Salah satu yang kami undang itu memang unsurnya itu, ya. Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya. Tadi rekan-rekan wartawan dengar langsung ya kan. Selama proses berlangsung, murni ini adalah haul emak kami. Surat edaran pengerahan kepala desa ini diunggah Mahfud MD di media sosialnya. Tidak lupa, Mahfud juga ingatkan Yandri untuk berhati-hati. Saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi, kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Acara haul Ibunda Mendes PDT Yandri Susanto digelar di Pondok Pesantren Bayi Mahdi, Pabuaran, Serang, Banten. Acara ini dihadiri santri dan warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, rencananya besok para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pembekalan ala militer oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan seperti menutup objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di sekitar Akademi Militer. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Reza Sregar dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih, sampai jumpa. Inilah suasana objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan bukit yang berada di tengah kota Magelang yang menjadi destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Komplek Akademi Militer. Sejak Selasa 22 Oktober, objek wisata ini ditutup. Penutupan dilakukan sebagai antisipasi keamanan terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih. Nantinya para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan memperoleh pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Karena memang kami menerima himbauan untuk tutup sementara mulai tanggal 22 sampai 27 Oktober 2024. Karena ini berkaitan dengan kunjungan Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai tanggal 27 yang rencana agendanya akan rapat bersama Kabinet terbaru Pak Prabowo, seperti itu. Penutupan objek wisata Gunung Tidar dilakukan selama 6 hari hingga 27 Oktober 2024 dan akan dibuka kembali untuk umum pada 28 Oktober 2024. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.